Transparansi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan hak cipta. Demikian pula dengan yang dilakukan Wahana Musik Indonesia. Wahana Musik Indonesia menempatkan transparansi sebagai hal terpenting dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana mandat yang diberikan dari para pemilik hak cipta. Untuk penegakan transparansi, Wahana Musik Indonesia memiliki aturan yang ketat, di antaranya dengan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang diperiksa oleh lembaga audit independen. Langkah ini semata tak lain untuk memberikan yang terbaik pada para komposer, sang pemilik karya. Kalau untuk yang ke member, kita ada laporan distribusi, informasi mengenai data penggunaan. Mengenai audit, ada beberapa rambu yang harus kita patuhi, ya. Yang pertama adalah ketentuan dari Kumham, dari Undang-Undang Hak Cipta, bahwa LMK wajib untuk melaporkan secara terbuka. Jadi kita mesti taruh di website kita. Jadi semua bisa ngecek bagaimana performance suami dan bagaimana keuangannya dan segala macam diaudit dari akuntan publik lah, gitu ya ngomong kasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga kita punya kewajiban dari SISEK untuk melaporkan keuangan kita juga. Jadi kita melaporkan kepada, yang satu adalah comply kepada peraturan di Indonesia, yang kedua adalah comply kepada peraturan di SISEK. Jadi SISEK itu ada 2 kali kita laporan. Laporan pertama adalah unaudited, laporan kedua adalah yang sudah diaudit. Itu kita mesti submit ke mereka. Yang ketiga adalah selain kita taruh di website kita ada pertemuan tahunan anggota. Nah, di pertemuan tahunan anggota itu kita sampaikan kinerja WAMI. Berapa pencapaian kita tahun sebelumnya, berapa yang didistribusikan. Jadi transparansi kita di situ ada. Kalau kita ada pertemuan tahunan anggota, itu juga ada laporan tahunan yang juga sifatnya adalah downloadable. Ada 3 setidaknya. Yang pertama karena peraturan pemerintah, yang kedua adalah karena ketaatan kepada SISEK, yang ketiga adalah tanggung jawab kepada komposer. Gitu. Jadi itu adalah memang mandatori gitu yang dilaporkan kepada pihak-pihak stakeholder, pemerintah, SISEK, dan juga anggota. Jadi sebagai LMK, kita memang diwajibkan untuk dilakukan audit oleh terutama DJKI, Kemenkumham, karena kita kan dapat surat izin operasional sebagai LMK. Jadi kita salah satu kewajibannya kita diaudit oleh pihak luar gitu ya. Dan pihak luar itu artinya kantor akuntan publik yang independen dan terpercaya. Selama ini kita memenuhi syarat lah. Kita dapat namanya wajar tanpa syarat gitu atau WTS atau unqualified opinion dari kantor akuntan publik luar. Terakhir kita dapat wajar tanpa syarat tahun 2020. 2021 masih in proses dan dalam waktu dekat kita juga akan menerima hasil audit dari eksternal tersebut. Audit itu lebih kepada sistem pelaporan sebenarnya. Jadi sistem pelaporan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan ya. Terakhir nomor 35 untuk lembaga keuangan nirlaba. Kemudian juga mau nggak mau kita mengikuti aturan tersebut. Dan di samping itu nggak cuma pelaporan, karena di pelaporan tersebut kan dijelaskan ya bagaimana mekanisme pelaporan untuk non-laba gitu ya. Jadi itu juga menjawab dari mana penerimaan WAMI dan kemana distribusi WAMI itu dikeluarkan. Dan juga termasuk bagaimana operasional WAMI itu dilakukan gitu. Jadi kita bicara penghimpunan, kemudian tata kelola, yang terakhir kita bicara distribusi. Bicara mengenai distribusi gitu ya, kita punya 3 KPI. KPI yang pertama adalah lisensi, target lisensi. KPI yang kedua adalah target distribusi. Karena kita mesti tanda petik menghabiskan uang itu semua yang kita kolek kepada si yang berhak. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kita KPI-nya untuk operational expense. Biaya operasional itu mesti kita jaga, tidak boleh deviasi terlalu jauh gitu ya. Itu 3 KPI yang di WAMI gunakan. Ya kembali lagi ke masalah compliance tadi sih. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan yang disebut projection untuk cash flow. Jadwal distribusi. Kemudian ada nilainya berapa. Karena dari situ kita harus siapin dana kan. Ya, jadi kita melakukan cash flow planning pada dasarnya.
memanage, mengelola kapan uang itu masuk, kapan dipergunakan, dan kapan kira-kira dana yang paling besar, terutama untuk distribusi, dikeluarkan. Karena kan secara teori yang paling besar itu justru distribusi, bukannya OPEX. OPEX kan maksimum 20%, berarti kan 80%-nya ada di distribusi, justru dana yang paling besar di situ. Jadi yang paling pertama tentu saja mekanisme perencanaan dana, yang kedua adalah mengikuti jadwal distribusi, yang ketiga adalah memastikan bahwa yang dibayar apakah ke publisher atau composer itu sesuai dengan data usage dalam database kita, gitu loh. WAMI mendistribusikan royalti itu berdasarkan penggunaan. Artinya laporan penggunaan yang disampaikan oleh pengguna, gitu ya, dalam hal ini user. Untuk kategori digital, user kategori digital sangat bisa dipertanggungjawabkan karena mereka memang mempunyai data digital ya, yang kita juga bisa mempertanggungjawabkan. Sehingga waktu saat kita mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu atau anggotanya WAMI, itu semua berdasarkan laporan tersebut. Yang jadi tantangan adalah laporan pengguna dari non-digital, di mana ada beberapa yang memang tidak menyampaikan atau sudah menyampaikan tapi dipertanyakan keabsahannya, gitu ya. Bagaimana cara kita mendistribusikannya untuk kategori non-digital tadi? Kita tetap memakai sebagai dasar kita mendistribusikan royalti tersebut, gitu ya. Ada frekuensinya. Jadi mungkin saya kasih contoh di sini adalah misalnya karaoke. Karaoke mereka memberikan laporan kepada WAMI lagu-lagu apa aja yang dinyanyikan di dalam karaoke. Berapa kali lagu tersebut dinyanyikan, gitu aja. Nah, itu datanya ada. Kita akan mendistribusikan berdasarkan data tersebut, gitu ya. Jadi tidak ada yang bilang bahwa royalti yang didistribusikan kepada pemegang hak, dalam hal ini anggotanya WAMI, itu dilakukannya pro rata, jadi sama rata. Yang kita lakukan adalah semua berdasarkan laporan, yang dimana di dalam laporan tersebut ada frekuensinya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau hanya laporan pengguna hanya menampilkan list lagunya saja? Di sini tantangan kita ya, kita di sini tentunya harus mempunyai proxy. Yang kita lakukan adalah menggunakan sampling ataupun juga survei. Ataupun juga kita bisa memakai laporan dari user lain. Nah, misalnya, WAMI punya laporan dari radio ataupun laporan dari televisi, gitu ya. Dalam laporan tersebut, banyak lagu-lagu yang dipakai dan ada frekuensinya. Jadi berapa kali lagu A diputar dalam 1 tahun, berapa kali lagu B diputar dalam 1 tahun, dan seterusnya, gitu ya. Kita bisa memakai laporan tersebut, tapi mungkin laporan tersebut tidak kita pakai 100%. Jadi misalnya kita pakai hanya misalnya gitu ya 50%. Sisanya kita bisa pakai laporan dari yang lain gitu loh kan. Misalnya laporan karaoke gitu loh. Atau laporan dari pengguna digital misalnya gitu loh. Nah, jadi kita berdasarkan laporan-laporan tersebut, kita proses di dalam sistem kita dan kita distribusikan. Memang tidak sempurna 100% dalam arti untuk kategori digital itu kita memang perlu terus melakukan penyempurnaan terhadap laporan yang kita terima dari para pengguna. Nah, bagaimana supaya bisa akurasi, ini yang memang kita lagi pikirkan. Bagaimana pengguna dalam hal ini restoran, kafe, mall, hotel dan lain-lain bisa memberikan laporan itu kepada kita gitu ya. Tidak mudah, hanya saja dengan kemajuan teknologi harusnya itu bisa dilakukan. Saat ini WAMI menggunakan 2 sistem monitoring, satu untuk digital, satu untuk non-digital, dalam hal ini untuk broadcast TV dan radio. Jadi kita monitoring 2 kategori itu. Khususnya digital, kalau seperti YouTube sendiri kan by system, dari sistemnya mereka langsung masuknya ke sistem WAMI. Sementara untuk yang lainnya, DSP lain seperti Spotify, TikTok dan lainnya, kita menggunakan sistem pihak ketiga untuk memonitor penggunaan di DSP tersebut. Sedangkan untuk yang non-digital seperti TV dan radio, kita memang memantau hampir semua TV nasional dan beberapa radio kita buat sampling. Dari sekian banyak radio kita ambil 21 stasiun radio untuk monitor penggunaannya. Jadi WAMI melakukan distribusi dalam 1 tahun itu ada 6 kali.
3 kali distribusi dilakukan itu untuk kategori dari konser musik. Kenapa bisa 3 kali? Karena sangat mudah kita mendistribusikannya. Karena data yang kita punya, dalam hal ini data lagu yang ditampil dalam konser musik itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa terima, dan itu langsung kita proses dan bisa kita distribusikan. Lalu 2 kali itu adalah untuk kategori digital. Nah, kita lakukan 2 kali ini karena data yang kita punya dari para pengguna tersebut, digital terutama, itu sangat besar, sehingga kita perlu waktu untuk memprosesnya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk 1 tahun itu kita mendistribusikannya 2 kali saja untuk kategori digital. Lalu ada 1 kali lagi itu kategori yang non-digital di luar konser gitu ya. Jadi untuk hotel, restoran, kafe, dan lain-lain ini kita juga mendistribusikannya 1 kali dalam 1 tahun. Kenapa 1 kali? Karena memang ini perlu waktu dan prosesnya lama karena datanya juga perlu kita analisa. Karena memang data tersebut tidak bisa 100% dipertanggungjawabkan ya, gitu loh. Sehingga kita mencoba untuk melakukan survei, sampling, dan lain-lain agar bisa kita proses untuk kita lakukan distribusi. Kenapa pada akhirnya dari 6 kali kita distribusi, banyak juga yang mempertanyakan, kenapa kok saya cuma dapat royaltinya sekian gitu loh ya, atau kita bilang kecil lah ketidakpuasan gitu ya. Ya ini lagi-lagi dari data yang kita punya, kalau kita bicara digital mungkin no issue kali ya. Tapi mungkin kalau yang konser bisa ya bisa tidak. Bisa jadi kalau ternyata pas lagi konser lagunya cuman hanya itu yang ditampilkan gitu ya oleh misalnya beberapa band ataupun beberapa artis gitu ya. Tapi yang untuk non-digital ini yang memang masih jadi tantangan kita gitu loh. Untuk kita bisa mempertanggungjawabkan ke mereka bahwa memang benar Anda royaltinya kecil gitu ya. Karena memang ternyata penggunaan lagu Anda sangat minim di pengguna-pengguna tersebut gitu loh. Kembali ke transparansinya bagaimana gitu loh. WAMI saat distribusi selalu memberikan laporan. Dari 6 kali distribusi itu, setiap kali distribusi, kita selalu memberikan laporan royaltinya kepada mereka dalam bentuk dokumen yang bisa di-print gitu, ataupun bisa dilihat langsung di komputernya mereka gitu ya. Dalam laporan itu sangat jelas bahwa berapa sih dari setiap lagu mereka bisa terima gitu ya. Jadi kalau saya punya lagu ada 3 gitu ya. Terus saat laporan royalti kita terima itu ada, oh lagu saya yang A kita terimanya sekian rupiah, lagu B terimanya sekian rupiah, lagu C sekian rupiah. Dan ada usernya. Jadi oh ini terima dari karaoke sekian, terima dari TV sekian, radio sekian, ini sekian kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya mungkin cuma dari karaoke aja sekian gitu loh ya. Tapi bentuk transparansi yang kita lakukan saat ini memang dari laporan royalti yang kita selalu distribusikan saat kita mendistribusikan royalti gitu ya. Terkait besar kecilnya balik lagi itu tergantung source atau sumber dari laporan penggunaan yang kita proses untuk distribusi. Ya kita berharap ke depan untuk yang kategori non-digital tadi itu kita bisa mendapat laporan yang benar-benar akurat sehingga saat kita distribusikan juga nggak perlu lagi dipertanyakan oleh anggota ya gitu besar kecilnya gitu karena memang yang kita terima sangat akurat gitu loh. Dari beberapa lagu yang saya tulis untuk Samson pada saat itu, saya nggak banyak ya, itu ya 3 lagu kalau nggak salah. Itu juga nggak semuanya saya tulis sendiri gitu loh. Saya juga itu collab untuk, saya lebih banyak di notasinya gitu kan. Untuk lirik, divisi lirik lebih ke Irfan lah. Ya alhamdulillah ya yang saya dapat tuh juga, saya nggak nyangka gitu. Wow, gitu. Apa setiap kali saya terima report gitu, wih ada tuh gitu loh, ada. Wah lumayan gitu, angkanya lumayan untuk saya seorang penulis lagu yang bisa dibilang nggak terlalu banyak ya karya-karyanya. Itu menurut saya itu udah oke banget sih gitu. Untuk 2 kali setahun saya dapat gitu, lumayan gitu. Saya nggak bisa bilang angkanya tuh gede banget, cuman itu menurut saya tuh oke banget lah gitu loh. Untuk yang maksudnya untuk penulis lagu seperti saya ya gitu loh. Gimana yang kalau misalnya saya lebih produktif lagi gitu loh. Tapi dari yang saya dapat sih ya alhamdulillah sih udah sangat cukup. Ya WAMI tetap harus meningkatkan transparansinya karena untuk terus menumbuhkan kepercayaan para komposer. Kalau lagu yang lebih hit mungkin akan lebih banyak. Ya distribusi sebenarnya berdasarkan data ya. Kalau kurang banyak semua orang juga pasti kurang. Tentunya kurang banyak, saya juga pengen banyak.
Tapi yang dihasilkan seperti itu ya sudahlah. Ya karena memang datanya juga ada. Pengennya sih ya lebih dari itu setiap per 3 bulan juga. Selama beberapa waktu nih belakangan ini kita setiap mau di delivery gitu ya keuangannya itu dikasih tahu dulu. Jadi nggak kaget gitu. Malah pernah tuh kan beberapa kali itu udah taunya dari WAMI gitu. Tapi ya mungkin itu keterbatasan SDM, itu juga keterbatasan teknis pengelolaan data yang kan karena aku juga nggak tahu ya dalamnya seperti apa ya secara real time gitu ya. Itu bisa terus dikelola dan jadi PR nggak hanya buat LMK WAMI saja tapi juga lembaga-lembaga yang mengelola royalti gitu. Jangan lelah atau patah semangat untuk terus merangkul musisi dan mengkomunikasikan pentingnya royalti performing rights ke sebanyak mungkin musisi. Karena sosialisasi itu adalah sebuah proses yang tidak akan pernah selesai, jadi itu harus tetap terus digalakkan. Termasuk tentang tantangan transparansi pengelolaan royalti ini. Menurutku, tantangan transparansi pengelolaan royalti ini memang tidak bisa diselesaikan hanya dari lembaga WAMI saja, tapi memang harus struktural gitu dari LMKN-nya dan bagaimana pembagian dari LMKN ke LMK yang di bawahnya, apa mekanisme pembagiannya berdasarkan data yang mana, pakai platform apa dan struktur apa dan lain-lain, dan itu memang masih jadi tantangan gitu. Tapi kalau aku lihat dari WAMI-nya sendiri tentang transparansi menurutku sudah cukup baik sih. Begitu Backbeat Music berdiri, memang kami langsung mendaftarkan diri sebagai mitra dari Wahana Musik Indonesia gitu. Dan untuk distribusinya sendiri, kami sudah menikmati kurang lebih 2 kali distribusi. Dan itu nominalnya cukup oke dan sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh WAMI melalui email ke kami gitu. Jadi yang namanya perhitungan akurat itu saya hanya dapat info dari WAMI. Komunikasi sebenarnya, komunikasi yang rapih gitu antara saya dan LMK tersebut. Nah di WAMI ini saya berusaha untuk selalu update. Selalu update ini gunanya buat dua belah pihak sebenarnya. Untuk saya sendiri, saya jadi mengetahui apa yang terjadi, dan apabila terjadi sesuatu, saya berharap saya juga dikasih tahu. Itu satu. Yang kedua, untuk si WAMI-nya sendiri, mereka juga kayak punya satpam sebenarnya. Kami ini selain pihak yang memberi kuasa, kami juga semacam penjaga gitu untuk teman-teman di WAMI untuk ikut mengingatkan. Tetapi kan karena komunikasi dan hubungannya baik, kritik-kritik kami itu bukan serangan, kritik-kritik kami itu buat untuk mencapai kemajuan. Karena tujuan kita sama-sama mensejahterakan pemilik karya cipta. Saya yakin itu sih. Jadi karena saya minimal komunikasinya baik dengan teman-teman WAMI dari sejak saya bergabung sampai sekarang, maka saya memilih di luar dan mendampingi WAMI sebagai kawan yang berjalan beriringan. Begitu. WAMI adalah salah satu terbaik di negeri ini gitu. Harus ada pembenahan, benar, karena juga kami kan paling senang kalau mendapatkan sesuatu itu jelas datanya dari mana gitu. Terus saya dapat 10 juta dari mana, 15 juta, 200 juta, 300 juta per juta. Tapi jelas itu dapatnya dari mana, terdata dengan baik, itu akan lebih menyenangkan, dan WAMI bergerak ke sana dengan baik dari cita-cita yang sering disampaikan. Jadi selain perbaikan-perbaikan, saya cuma menitipkan pesan bahwa segala sesuatu dengan fondasi yang kuat, dengan fondasi kejujuran dan ketulusan yang kuat, akan menjadi kuat trust dari masyarakat seni, masyarakat komposer, dan juga akhirnya trust dari bangsa ini semua. Tapi fondasinya memang kuat, jadi jangan sampai kita bersandar pada akar rapuh gitu. Itu yang saya harapkan, dan waktu ke depan saya lihat itikat-itikat baik sudah dilihat dan diperlihatkan oleh baik teman-teman dari WAMI, dari elemen yang lain. Jadi ini semua segala satu niat yang baik kita harus support, dan saya yakin masa depan ini akan lebih baik lagi. Wahana Musik Indonesia adalah kendaraan bagi insan musik Indonesia untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang didapatkannya. Untuk itu, transparansi, sekali lagi transparansi adalah hal yang selalu terdepan. Jadi